Bidadari chapter 206. Tak ada salurannya. Halalah Pak, nah itu Bapak bukan milik Bapak sendiri di depan saya kok. Ya aku kan gak apa-apa membuka apapun di depanmu. Gak apa-apa Gim. Jangan banyak bicara, Reiko memotong. Aku masih punya hubungan denganmu. Kalau pria yang di sana itu di video, memangnya kamu ingin melihat barangnya? Gak ada niat lihat juga Pak, cicit Aida. Dan satu lagi tuh, Bapak punya hubungan denganku. Ya sebagai suami kontrak. Pak, salah bukan. Kita punya kontrak perjanjian. Saya gak ngontrak Bapak, tapi Bapak yang apapun lah. Reiko sudah memotong duluan. Jangan cubit hidung saya Pak. Ya kamu kalau dikasih tahu protes aja. Reiko lalu mencebik. Memang kamu ingin melihat video cowok polosan dan pengen kecentilan, imajinasiin milik orang? Ya ampun Pak, saya ndak pernah lihat-lihat yang seperti itu. Makanya saya ilfil sendiri. Kenapa coba Bapak malah nonton yang begini? Lihat tangan laki-laki itu. Reiko yang tadi menghentikan video kini melanjutkan lagi. Di mana dia meletakkan tangannya? Di mana dia bermain di sana? Dan bagaimana wanitanya? Bagaimana kenikmatan yang dirasakan oleh wanita itu? Kamu mengerti maksudku? Reiko yang gemas menghempaskan nafas dan menatap Aida. Sini, mendekat padaku. Bapak apaan sih? Reiko mengangkat kakinya dan dia menarik tubuh Aida sehingga posisinya mirip sama seperti yang di video. Diam dulu, aku cuma ingin mencontohkan saja kalau dalam posisi ini sama seperti itu. Tentu yang aku ingin pegang bagian sini. Lah, Bapak pegang saja punya ratu lebah. Aida sudah risih. Dia ingin melepaskan dirinya dan tidak suka dengan posisi Reiko yang ada di belakangnya. Dengan tangan pria itu juga masuk melalui ketiak bawahnya. Hei, aku pria normal, makanya aku mencontohkan padamu. Reiko malah menaruh kedua kakinya di pangkuan Aida. Mengekang wanita itu jelas membuat Aida semakin sulit bergerak. Apalagi kedua tangannya juga mengekang pinggangnya. Lah, saya ndak mau dicontohkan yang begini Pak. Lepasin coba Pak. Aida tak terima, dia menggeliat. Dengar, karena pria butuh sesuatu untuk dipegang dan untuk dimainkan. Dan itu adalah bagian yang paling menarik. Wanita dengan itu yang besar biasanya lebih menarik. Tapi aku suka yang normal. Ukuran normal dan diperbesar sendiri. Kamu berapa dulu ukurannya? Berapa ukuranmu dulu? Jawab saja, jangan Ya Bapak nanya apa sih? Aida benar-benar gak nyambung karena dia emang gak kepikiran soal ini. Dia pun terus-terusan bergeliat, mana kepikiran juga soal itu. Dari tadi aku juga beristighfar terus. Benar-benar orang ini membuat aku dosa saja. Pokoknya aku sudah bilang pada Tuhanku, bukan aku yang mau nonton ini. Dipeluk begini, diperlakukan begini. Semua bukan aku yang mau. Ukuranmu dulu sebelum pengangkatan keduanya itu, berapa ukurannya dulu? Oh itu. Ya saya nggak tahu Pak. Saya nggak pernah ngukur-ngukur. Kamu ini. Reiko melepaskan tubuh Aida. Kembali dia mengangkat kedua kakinya dari pangkuan wanita itu dan menaruh Aida di sampingnya lagi seperti tadi, membuat Aida lega. Reiko hanya ingin menunjukkan sesuatu padanya, bukan ingin melakukan sesuatu padanya. Ini yang membuat Aida tenang sementara. Karena kamu pakai cup itu yang berapa ukurannya? 32, 34, 36, 38, atau 40? Orang ini kok gak pernah bisa ngasih orang ketenangan lebih lama ya? Kenapa ngasih pertanyaan aku seperti pertanyaan memalukan macam itu?
Sampai harus jelas seperti ini Reiko menjelaskannya dan membuat Aida kesal lagi. Oh itu, nggak tahu Pak, berapa ya saya pakai? Ya aku nggak tahu saat itu, emang aku dekatmu? Itu pun masa kamu nggak tahu? Rasanya gemas hati Reiko melihat Aida yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya pelan. Ya aku nggak tahu Pak, soalnya yang beli itu Mbak Aisyah sama ibu. Dan aku pakai punya Mbak Aisyah dari dulu. Tapi aku nggak pernah merhatiin nomornya. Sepertinya sama-sama saja ukuranku sama Mbak Aisyah. Agak longgar enggak ya? Aida seperti berpikir, kalau agak longgar itu biasanya ya karena dicuci, kan gitu Pak. Aku nggak perlu menjaga sikap padanya bukan? Hahaha, nggak peduli dia mau kesal atau tidak. Aida memang bicara apa adanya dengan Reiko. Dan mungkin kalau dengan pria lain dia tidak akan berani bercerita segamblang ini. Reiko malah menghempaskan nafas mencoba bersabar dengan yang diucapkan Aida. Aku baru tahu kalau ada wanita yang tidak tahu berapa ukurannya. Lagian saya nggak mikirin yang kayak gitu Pak. Waktu itu pokoknya saya minjem aja punya Mbak Aisyah. Waktu sudah pakai yang begitu. Dan biasanya itu turun-temurun. Dan waktu itu kan ada yang namanya mini set Pak. Saya masih kecil dan itu dipakai pas mau besar itunya. Nah itu juga dari punyanya Mbak Aisyah. Tapi ibu juga beliin saya yang baru. Dan biasanya dipakai itu untuk pergi sama sekolah aja kalau yang baru. Aida mengingat sesuatu sambil senyum-senyum sebelum dia melanjutkan lagi. Soalnya kata ibu kalau kita mau pergi kita pakai yang baru saja. Karena kalau pergi itu nanti kan gak enak sama yang punya rumah. Kalau misalkan mau cuci-cuci jelek gitu, malu Pak. Lagi pula kalau misalkan di jalan nih, misalkan kita ada kecelakaan atau kita kenapa-napa, sakit, keracunan makanan di jalan, atau apa gitu yang mesti diperiksa dokter. Jadi gak malu pakaiannya, tetap bagus loh Pak, gak belel. Apa? Jadi pakai yang bagus supaya dilihat dokter? Bukan begitu Pak. Tapi yang tadi kamu ngomong itu begitu kan? Reiko melotot menatap Aida, tak suka dengan penjelasan barusan. Ya ampun, susah amat sih Pak saya jelasinnya. Maksud saya itu kan kalau misalkan pakainya yang jelek, terus nanti jelek banget pikiran dokternya gitu loh. Maksud ibu tuh gitu, supaya gak dihina orang, maksudnya gitu Pak, biar jaga harga diri. Ya terus kenapa harus pakai ke dalam-dalam baru begitu? Kan kalau dokter mau periksa juga gak bakalan peduli dan lihat itu. Ya kan gak tahu Pak, namanya hati manusia, siapa juga yang tahu. Dia nih kenapa jadi marah-marah dan sewot sama aku begini sih? Aku kan cuma cerita dan itu masuk akal bukan? Masa kita mau pergi pakai baju yang jelek? Dan biasanya juga aku dibeliin cuman pas lebaran kok. Paling perginya ke rumah Pak Dewaluyo nginep di sana. Protes hati Aida dan dia jadi jengkel sendiri melihat Reiko yang mengomel padanya. Apa kamu juga keganjenan pengen dilihat, dipegang-pegang kakinya, dielus-elus sama dokter Alif begitu? Apa? Aida melotot. Alah si bapak nih, dokter Alif kesini sama istrinya juga. Ya kalau nggak sama istrinya, kau mau menggoda dia? Bapak nih. Sudah. Kenapa dia jadi emosian dan marah-marah sampai wajahnya merah begitu? Bingung Aida di saat yang bersamaan. Sial lagi. Bisa pening kepalaku. Di saat Reiko malah memaki dirinya sendiri dengan kakinya ditekuk dan Reiko menyandarkan dua siku tangannya di lututnya. Lalu jari tangannya memijit kepalanya sendiri seperti memang dia benar-benar pusing. Lah,
Sial, kenapa Pak? Kan tadi saya sudah jawab. Kalau kesel ke saya bilang Pak. Terus, emang Bapak perlu nomornya? Biar saya tanya ke ibu dulu nomornya. Malu-maluin kamu. Ngapain nanya kayak gitu? Palingan kamu dari ukuran tubuhmu nomor 32. Ekor mata Reiko pun melirik pada Aida lagi. Tapi tangannya tidak berhenti memijat kepalanya. Makin pening, sial banget sial. Ucap Reiko makin gemas sendiri. Dia tidak melanjutkan obrolan dengan Aida. Ngapain lagi tadi aku nonton film tadi? Reiko seperti menggerutu sendiri. Kan tadi bapak yang milih nonton itu, bukan saya. Lagian juga saya gak mau nonton yang kayak gitu. Ih, gila nih. Aida memang belum menyadari sesuatu. Iya, tapi gara-gara kamu aku jadi ngejelasin sedetail itu. Aku harus menunjukkan padamu kenapa kamu butuh rekonstruksi. Saya gak mau. Aida tidak peduli dan dia menolak. Aku yang menyuruh, gak ada negosiasi. Kamu harus mau. Lah, pokoknya saya gak mau ya. Gak mau loh. Bapaknya gimana sih? Pokoknya saya menolak. Kamu itu masih harus menurut padaku. Mauku harus kamu turuti. Ya gak bisa gitu. Harus. Aku akan atur tanggalnya. Itu di Jerman. Rekonstruksi bukan hanya sekedar bentuk, tapi sensitivitasnya juga dikembalikan dengan teknologi cloning bagian ujungnya juga. Kapan aku luang, aku akan mengantarmu ke sana. Reiko ingin melanjutkan ucapannya, tapi kembali ia mengucek kepalanya dengan tangannya. Mau pecah kepalaku, jantungku jadi gak enak juga. Dia tak bisa menjelaskan lagi pada Aida. Serangan jantung, pusing sekali bukan Pak? Ini semua gara-gara kamu. Aku jadi harus nonton yang begitu tadi. Shh. Reiko meringis memegang jantungnya dengan wajah memerah. Oh, butuh saya teleponin dokter Alif? Gak usah, malu-maluin. Sekarang aku mandi sajalah. Shh. Mandi? Aida tak paham, memang pusing bisa dihilangkan dengan mandi. Iyalah mandi air dingin, ketus Reiko kesal. Pak, jangan mandi. Tapi dengan cepat Aida meraih tangan kiri Reiko saat pria itu ingin turun dari tempat tidur dan ingin melakukan yang tadi direncanakannya. Kalau bapak mandi, bapak itu baru dikerokin, pori-pori di belakang itu masih kebuka semua. Tahu nggak Pak, ada orang yang habis kerokan dia mandi dan terus meninggal. Jawab Aida yang membuat Reiko meliriknya. Dia mengurungkan niatnya sejenak. Shh, harusnya tadi itu panggil dokter aja. Kalau aku dipanggilin dokter Alif, aku nggak akan dikerokin kan? Ya bapak mati duluan, cicit Aida cepat. Orang udah masuk angin sampai hitam kayak gitu kerokannya kok masih nungguin dokter. Mau sampai jam berapa nunggunya? Betul juga yang dikatakan Aida, kalau tidak macet di jalan. Sedangkan di Jakarta jarang sekali ada tempat yang tidak macet. Apalagi sekarang Reiko tinggal di apartemen di tengah kota. Tapi aku harus mandi sekarang. Lah, dibilangin kok ngeyel Pak, gak boleh. Ya kalau enggak, kepalaku pening, gak ada salurannya.